Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan doa kita. Apa kabar jemaat? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan malam hari ini kita bertemu kembali. Walaupun tidak bisa berkumpul di gereja, tapi kita percaya Roh Tuhan akan mempersatukan kita di dalam doa dan di dalam memuji Tuhan. Saya ajak kita boleh berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Bapa yang baik, anugerah Tuhan ketika kami yang berdosa ini telah Tuhan ampuni dan boleh datang di hadapan Tuhan pada malam ini. Kami syukuri walaupun di tempat yang berbeda, kami dapat menaikkan pujian bersama-sama dan dapat berdoa, memohon pertolongan Tuhan bersama-sama. Kami serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita, yang memulihkan dan memberkati hidup kita. Kita naikkan pujian bersama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita memuliakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hatiku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian untuk Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita akan bersyukur untuk keluarga kita. Kita juga akan bersyukur untuk keluarga besar GKBI. Dan kita akan doakan untuk gereja kita, khususnya kaum Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Ketiga pokok doa ini, saya ajak kita boleh berdoa bersama-sama, saya akan memimpin. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami.
Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami melewati hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi Tuhan telah izinkan kami hadapi. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami di hari-hari mendatang. Dalam pimpinan Tuhan, kami percaya bahwa Bapa sanggup menuntun dan memampukan kami berjalan melewati hari-hari kami yang sulit. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga besar GKBI, program-program pelayanan yang tetap dapat berjalan di masa-masa ini. Walaupun sulit, tetapi kami boleh melihat Tuhan sudah menyertai dan memampukan hamba-hamba-Mu menyelesaikannya. Kami bersyukur untuk tim recording yang Tuhan berikan kesehatan dan sukacita di dalam pelayanan. Kami tahu tidak mudah melakukan rekaman demi rekaman, tapi kami bersyukur Tuhan telah memampukan dan memberikan mereka kesabaran dan hati yang melayani. Kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah menyiapkan kekuatan untuk jemaat melalui firman Tuhan. Tuhan memberi hikmat dan kesehatan agar hamba-hamba-Mu terus dapat melayani Tuhan, melayani jemaat GKBI dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur di gereja kami ada Bapak Ibu yang sudah berusia indah. Pada masa yang sulit ini, mungkin mereka khawatir, mungkin mereka sedih. Kami datang ke hadapan Tuhan, membawa seluruh jemaat kami yang berusia indah. Biarlah Tuhan hiburkan melalui kehadiran anak-anak dan cucu mereka yang menghibur. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu di usia indah ini, agar dapat melewati hari-hari bersama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita akan lanjutkan juga dengan doa syafaat kita. Menghadapi kehidupan PSBB transisi new normal yang akan kita hadapi ke depan. Juga dampak ekonomi yang ada. Kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan akan memampukan kita melewatinya. Seperti masa yang lalu Tuhan sudah sertai. Pada masa depan ini kita percaya bahwa Tuhan juga pasti akan menyertai. Sebelum naikkan pokok doa ini, saya ajak kita boleh naikkan pujian sebagai doa kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan
berjalan terus. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kuasa, mampirlah Tuhan, dengar doa kami. Kehidupan hari-hari mendatang ini melewati transisi kehidupan normal yang baru. Banyak masyarakat yang kurang siap. Bersama jemaat Tuhan saat ini kami memohon, sertai kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat hidup disiplin. Mampukan kami untuk dapat menjadi berkat, agar hidup keluarga kami, juga masyarakat di sekeliling kami, bahkan ya Tuhan, masyarakat seluruh bangsa dan negara kami, dapat melewatinya bersama Tuhan. Beri hati kami yang beriman kepadamu. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami menghadapi badai dampak ekonomi yang harus kami hadapi ke depan. Tuhan, berikan hikmat-Mu pada jemaat Tuhan, bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi Tuhan, kami juga bisa menjadi berkat buat orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema Yesus Terang Dunia. Kita akan siapkan hati kita naikkan pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Katakan kita sanggup untuk dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, di mana kami boleh memuji-muji Tuhan, di mana kami boleh menaikkan doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan, dan di dalam kemurahan dan kasih-Mu Engkau menjawabnya. Inilah saatnya Bapa, kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan terang pada jalan kami dan dalam kehidupan kami. Berfirman Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menceritakan kepada kita seorang anak yang punya iman yang teguh, yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan dan berdoa. Saudara, tiap hari dia datang ke gereja dan dia berdoa. Dia mengambil waktu khusus di altar gereja. Pendeta yang ada di gereja itu melihat sangat kagum, bahkan juga terharu. Suatu ketika, Bapak Pendeta ini ingin sekali tahu apa yang disampaikan oleh anak ini kepada Tuhan. Maka hari itu dia menyambut anak itu ketika masuk gereja. Dia bilang, "Dik, hari ini mau berdoa lagi?" "Iya Pak Pendeta." "Sebenarnya kamu bicara apa sih sama Tuhan, doain apa?" Tersenyum dia dan dia berkata, "Pak Pendeta, saya hanya mau cerita-cerita sama Tuhan, mau menceritakan tentang isi hati saya kepada dia karena dia adalah sahabatku yang sejati." Oke, kalau begitu kata pendeta, dia pergi. Dan anak ini mengambil posisi dan dia berdoa. Tetapi pendeta ini, dia di belakang altar gereja, dia mau dengar apa sih yang disampaikan oleh anak ini. Anak ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hari ini Engkau tahu bahwa ujian matematikaku sungguh-sungguh buruk, gagal. Itu terjadi karena mungkin saya tidak punya kekuatan karena saya sering lapar. Tuhan tahu hari ini saya hanya punya kue ini. Dan sebenarnya saya masih ingin makan. Mengapa itu terjadi? Bapak saya berkata bahwa hasil panen kami itu paceklik. Jadi saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tuhan, lihat sepatu saya ini sudah robek. Mungkin minggu depan saya tidak bisa lagi memakai sepatu ketika pergi ke sekolah. Tetapi tidak menjadi masalah Tuhan. Saya masih ada kaki, saya masih bisa ke sekolah." Kata orang-orang bahwa hasil panen ke depan ini sungguh-sungguh payah. Dan sudah mulai terasa di mana ada banyak teman-teman saya sudah tidak bersekolah. Tuhan, tolonglah teman-teman saya supaya juga mereka bisa bersekolah. Dia cerita lagi, "Tuhan, Engkau tahu ibu saya pukulin saya. Ini Tuhan lihat, ini bengkak ini bengkak ini. Tetapi jangan marah sama ibu saya Tuhan. Ia melakukan itu karena dia stres dengan keadaan ekonomi kami yang payah seperti ini. Tuhan, juga Tuhan tolonglah teman-teman yang sungguh mengalami masalah seperti saya. Dan juga banyak orang yang menderita karena keadaan seperti ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, saya pulang dulu ya." Terus anak ini lari saudara. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya sudah selesai bicara sama sahabat saya pulang ya." Kata Pak Pendeta, "Oke, dadah." Saudara, pendeta yang mendengar ini sangat terharu. Itulah sebabnya pada waktu hari Minggu dia berkhotbah, dia ceritakan kepada jemaat
Apa yang disampaikan oleh anak ini ketika dia berbicara kepada sahabatnya, ketika dia berbicara kepada Tuhannya, Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa anak ini seperti itu? Dia, saudara-saudara, dia bisa menang atas pergumulannya karena dia telah berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu. Firman Tuhan, saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, ada 3 pernyataan atau 3 proklamasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini. Yang pertama, akulah terang dunia. Perhatikan di sini Yesus tidak berkata, saya memiliki terang. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, dia sedang berbicara tentang kuasa. Kuasa apa, saudara? Kuasa atas kegelapan. Mari kita melihat. Kalau dalam ruangan gereja kita ini, semua lampu ini dimatikan, maka yang ada adalah kegelapan. Gelap. Saya pikir kalau saya berjalan dari sana menuju ke depan, mungkin saya bisa tersandung dengan meja. Saya bisa tersandung dengan kursi. Tetapi ketika lampu ini dinyalakan, maka terang, saya bisa berjalan dengan tidak tersandung atau jatuh. Jadi saudara, ini menyatakan bahwa terang itu mengalahkan kegelapan. Maka ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, ini dia sedang memproklamirkan bahwa akulah yang berkuasa. Saudara, di mana? Alamatnya di mana? Yaitu di dunia ini. Jadi saudara, kita berbicara tentang dunia. Dunia ini saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan hingga sampai saat ini, maka sesungguhnya dosa itu berkuasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Sehingga ada satu pujian, Allah mana seperti Allahku. Tidak ada. Dia adalah terang yang mengalahkan kegelapan. Ini yang pertama proklamasinya. Yang kedua saudara, pernyataannya atau proklamasinya dia berkata, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini satu jaminan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi umatnya. Ini, pegang ini. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Betul ada kegelapan. Tetapi ketika terang itu datang, maka kegelapan itu dikalahkan. Kegelapan itu pergi, saudara. Puji Tuhan. Ini jaminan buat kita. Pernyataan atau proklamasi yang ketiga dikatakan bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi saudara, ketika kita mengikut Tuhan, maka kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Perhatikan di sini, saya lama merenungkan ini, terang hidup. Jadi ada terang, dan terang itu hidup. Jadi saudara tidak mati. Nah, inilah yang menjadi milik kita di dalam mengiring akan Tuhan yang adalah terang itu. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Ketika dia mengungkapkan pernyataan ini, kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya, itu disebut ego eimi. Aku adalah. Saudara, kata ini menunjuk kepada atribut Allah, yaitu nama Yahweh. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, kalau kita membaca di situ dikatakan firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus kepadamu. Saudara, ketika orang Israel berada di Mesir, mereka berada di bawah jajahan. Saudara, oleh kuasa Tuhan,
Tuhan telah memilih Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa, siapakah aku? Bukankah orang Israel itu tegar tengkuk? Apakah mereka percaya? Tetapi Tuhan berkata, Musa jangan takut. Aku mengutus engkau. Terus kalau nanti mereka bertanya, siapa sih yang mengutus engkau itu? Maka Tuhan berkata, katakan, aku adalah aku. Saudara, siapakah itu? Adalah Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta ini, yang kita percaya di dalam Allah Tritunggal. Dan pribadi yang kedua, itulah Kristus yang malam hari ini kita bicarakan adalah terang dunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber daripada terang itu adalah Tuhan. Dan karena dia adalah sumber daripada terang hidup itu, maka setiap orang yang datang kepadanya dikatakan bahwa ia memiliki terang itu. Orang buta adalah gambaran orang yang terbuka untuk menerima terang. Orang yang buta ini mengalami kegelapan total dalam hidupnya. Mengapa? Karena sejak ia lahir buta. Ia besar dan buta. Maka dia tidak pernah melihat itu terang. Kalaupun orang berbicara tentang terang itu indah, dia tidak tahu itu terang. Maka saudara, dia mendengar ketika Yesus lewat itu dan orang berbicara dan mereka berkata Yesus itu adalah nabi. Ia percaya itu. Tapi apa yang terjadi saudara ketika dia meminta supaya Tuhan sendiri mau mencelikkan matanya. Dan Tuhan juga mau mencelikkan matanya. Dia tahu siapa. Yesus itu adalah hanya seorang nabi. Tetapi setelah dia sembuh, matanya dicelikan, dia bisa melihat. Orang Yahudi memanggil dia, menginterogasi dia, menanyakan kepada dia siapa yang membuat itu. Menarik saudara, menjadi berubah pernyataan orang buta ini. Kalau dia katakan tadi hanya seorang nabi, sekarang dia berkata, ia adalah seorang yang datang dari Allah. Jadi saudara berkembang pemahamannya tentang Tuhan siapa. Dia berkata bahwa ini tidak biasa-biasa, dia bukan hanya seorang nabi, tetapi dia datang dari Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita juga di dalam perjalanan hidup kita. Apakah di dalam perjalanan hidup kita ketika kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dan kita menganggap itu hanya biasa saja? Oh saudara, menarik kita belajar kepada orang yang matanya dicelikan ini. Ia melihat siapakah Allah itu. Dia percaya kepada Allah itu, sesungguhnya ia datang dari Allah. Mari saudara, kita boleh menerima dan kita boleh hidup terus di dalam terang itu. Sehingga terang kita juga boleh bersinar. Maka saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 16, saya bacakan kepada kita ayat ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang itu tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, menarik di sini bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus berarti sudah diselamatkan. Artinya sudah telah pindah dari kegelapan ke dalam hidup. Maka saudara, analogi yang diberikan di sini ada 3. Yang pertama, dengan memulainya, kamu adalah terang dunia. Jadi kalau Yesus tadi, akulah terang dunia. Sekarang berpindah, bagi orang yang percaya, kamu adalah terang dunia. Terus Yesus memberikan analogi saudara, dikatakan kota. Kota itu dikatakan kota yang terletak di atas gunung. Oh, pasti akan dilihat. Pasti akan ketahuan. Tidak bisa disembunyikan. Itulah gambaran daripada terang itu, saudara. Kota yang ada di atas bukit. Terus yang kedua, saudara, apalagi? Pelita. Pelita itu tidak mungkin dibawa, ditaruh di dalam kotak. Tetapi pelita itu di atas dian. Kaki dian. Jadi, saudara, dengan demikian maka pelita itu kelihatan.
Tetapi bukan hanya kelihatan, pelita itu bisa menerangi semua kegelapan yang ada di situ. Analogi yang ketiga, saudara, adalah perbuatan baik. Di situ dikatakan tadi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, melalui perbuatan baik, itu saudara berbicara. Ya, seringkali yang berbicara bukan hanya kata-kata, tetapi perbuatan baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika hal itu ada dalam kehidupan orang percaya, dikatakan Bapamu di sorga sungguh-sungguh dimuliakan dengan terang yang ada dalam kehidupanmu. Saudara, puji Tuhan. Rasul Petrus memberitahukan status kita sebenarnya, saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9. Saya bacakan ayat ini kepada kita, saudara ya. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, di situ dikatakan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara, kalau kita melihat di situ, orang-orang percaya di situ disapa sebagai bangsa yang terpilih. Artinya khusus, spesial. Saudara, jangan kita meremehkan akan hal ini. Bahwa kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan, itu spesial, saudara. Ya, karena apa? Kita sudah ditebus menjadi miliknya. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara, posisi kita sekarang ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Miliknya Allah. Jadi saudara, kalau kita adalah milik Allah, kepunyaan Allah, maka saudara, Dia berkata kepada kita, kamu telah menjadi milikku, tetapi kamu ada satu tugas yang khusus, yang spesial di tengah-tengah dunia ini, yaitu menjadi terang yang ajaib. Terang yang ajaib artinya tidak bisa disepelekan. Ajaib, luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya disebut terang karena apa sebenarnya? Karena persatuannya atau persekutuan kita dengan Kristus. Jadi terang kita itu bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan. Maka saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, peliharalah hubunganmu dengan Kristus yang adalah sumber terang itu. Jangan sampai terganggu oleh karena dosa, sehingga kita tidak bersinar. Kita menjadi tersandra dengan dosa, sehingga kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang itu, maka dimanapun kita ditempatkan, kita membawa terang itu. Mau ditaruh di mana? Di kegelapan. Mau ditaruh di mana? Di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, maka ada secercah cahaya oleh karena kita ada di sana. Kita hidup menjadi teladan oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan tadi. Perbuatan baik itu bukan karena direkayasa, saudara. Telah menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Maka kemanapun kita pergi, itulah kita. Baik dari kata-kata kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang terjadi pada hidup kita yang membuat terang itu menjadi redup, saudara. Misalnya saja, kalau kita seringkali diolok, diejek, diremehkan, bahkan dikatakan, oh lu sok rohani ya, lu itu picik sih. Dan mungkin ada kata-kata yang lain yang membuat kita jadi redup, tidak menjadi bersinar. Saudara, saya mau ceritakan kepada kita, ada seorang wanita yang merasa kesepian di tempat kerja karena satu-satunya orang Kristen di situ. Dan dia sering diolok-olok karena imannya, dan bukan hanya dituduh dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi saudara, dia dituduh bahwa dia berpandangan sempit. Akhirnya ia menjadi rendah diri, dan karena keadaan seperti itu tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang menolong dia, dan tidak ada tempat untuk curhat di situ.
Akhirnya dia katakan, saya harus keluar dari pekerjaan ini. Wanita itu segera saudara, dan dia bersiap-siap mau keluar. Tetapi untung saudara, untungnya adalah di gereja dia bertemu dengan pendeta dan dia katakan, Pak Pendeta, saya mau curhat, bolehkah ada waktu? Pendeta berkata, saya dengan sukacita, silakan. Nah, pada waktu dia cerita, dia katakan, di kerjaan saya begini-begini, payah, saya mau keluar. Saudara, Bapak Pendeta tersenyum dan tidak banyak berbicara. Tapi ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Pendeta. Dia katakan begini, Dek, kalau lampu itu ditaruh di mana ya? Ketika dia mengatakan seperti itu, tiba-tiba seperti Roh Kudus berbicara kepada dia. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya sadar bahwa lampu itu harus ditaruh di dalam gelap supaya dia bisa menerangi kegelapan itu dan kegelapan itu bisa hilang. Terima kasih Pak Pendeta. Dia tidak teruskan lagi dan dikatakan, tolong doakan saya. Oh saudara, dia terus bekerja di situ. Dengan mantap. Dia berkata, aku diutus di sini di tengah-tengah pekerjaan saya. Walaupun ini ada pergumulan, walaupun ini ada masalah, tetapi saya mantap. Saudara, tidak lama kemudian, dari rekannya ada 13 orang mereka. Dan ada beberapa yang percaya kepada Tuhan. Mereka mulai sungguh-sungguh mengasihi dia dan mulai bertanya tentang imannya yang mantap itu. Saudara, saya mengakhiri firman Tuhan ini sebagai bekal bagi kita bahwa ketika terang itu ada dalam diri kita, maka kita hidup di dalam terang itu. Maka hal yang pertama ialah kita membawa pengaruh. Sebagai orang Kristen yang telah memiliki terang Kristus, keberadaan kita memberikan warna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas, bahwa kita adalah terang itu. Saya mau tanya kepada kita, apakah ketika kita berada dalam sebuah tempat tertentu, komunitas tertentu, apakah kita sungguh membawa pengaruh? Kalau belum, mungkin terang kita belum bersinar dengan terang. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita sudah memiliki terang itu, maka sadar atau tidak sadar kita, itu kita akan menjaga norma-norma, nilai-nilai kebenaran. Kita tidak bisa hidup dengan orang-orang yang mengabaikan kebenaran, atau melanggar aturan, atau melanggar firman Tuhan. Kita hadir di situ, kita akan mengingatkan mereka. Suara kenabian kita ada di situ. Itu hal yang kedua. Jadi norma-norma nilai-nilai kebenaran itu pasti kita akan kemukakan dan hadir di situ. Yang ketiga, saudara, membuat segala sesuatu menjadi jelas. Terang menghapus kegelapan. Membuat hal yang sebelumnya tak terlihat menjadi terlihat dengan jelas. Maka sebagai terang dunia kita harus dapat menunjukkan dengan jelas kebenaran-kebenaran Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa dan gelap ini. Biarlah ketiga hal ini, saudara, ini boleh menjadi pegangan kita sebagai terang dunia. Dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Sehingga seperti Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dan kita menjawab, yes, aku mau Tuhan, tolonglah aku. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memeteraikan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, sehingga hidup kami boleh menjadi terang dimanapun Tuhan mengutus kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu membawa kepadamu dalam doa untuk dua ibu. Yang pertama adalah Ibu Erni, yang informasi yang kami dengar bahwa ada saraf yang kejepit. Mohon Tuhan memberkati setiap
terapi, obat yang dipakai, sehingga Ibu Erni boleh disembuhkan. Juga kami mendengarkan untuk Ibu Sri Hartati, di mana matanya mungkin kering, ada masalah. Oh Tuhan, tolonglah, berkati setiap obat dan terapi yang dia pakai, sehingga itu boleh memulihkan dan boleh menyegarkan Ibu Sri. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini dalam pergumulan masalah sakit penyakit. Oh Tuhan, jamalah, sembuhkanlah. Kalau ada di antara mereka yang ada dalam pergumulan apapun itu, ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, Tuhan campur tangan. Tuhan, mungkin juga ada doa-doa yang sudah dinaikkan. Tuhan, dengarkanlah itu dan jawablah tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Biarlah kita terus hidup di dalam firman-Nya. Sang sumber terang itu akan mampukan kita, menerangi jalan kita, memimpin kita, bahkan kita dapat bersinar, menyinarkan orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkannya. Saya ajak kita naikkan satu pujian, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup memberat, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita tukar kepala kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesaikan ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar pada minggu hari Rabu ke depan ini, kita juga boleh mengikuti persekutuan doa pada jam 7 malam di GKBI Channel. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.